Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu keamanan database. Tapi tenang, kita nggak akan bahas dengan cara yang rumit kok. Anggap saja kita sedang bercerita tentang cara membangun dan mempertahankan sebuah benteng digital yang super kokoh. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan. Coba deh kalau Anda mikirin soal kebocoran data, gambar apa yang muncul di kepala? Mungkin seorang peretas pakai hoodie di ruangan gelap, ya kan? Tapi apa ceritanya cuma sesederhana itu? Sebuah survei dari US Secret Service dan CERT menemukan fakta yang jujur aja cukup mengejutkan. Di perusahaan-perusahaan yang kena kejahatan siber, ternyata hampir 30% serangannya itu justru datang dari orang dalam. Nah, ini dia poin kuncinya. Ancaman terbesar itu seringkali bukan datang dari luar tembok, tapi justru dari seseorang yang sudah ada di dalam. Makanya, langkah pertama kita adalah benar-benar paham apa itu ancaman dari dalam. Serangan dari dalam ini bukan serangan asal-asalan loh. Orang yang melakukannya itu udah paham betul seluk-beluk sistemnya. Mereka punya motivasi yang jelas, entah itu karena uang atau mungkin balas dendam. Dan mereka bisa merencanakan serangannya dengan sangat matang. Inilah yang bikin mereka jadi sangat berbahaya. Terus gimana dong cara kita melindungi diri dari semua ancaman ini, baik dari luar maupun dari dalam? Jawabannya, kita harus membangun benteng digital kita sendiri. Strateginya keren banget, namanya Defense in Depth atau pertahanan berlapis. Konsepnya itu sederhana, tapi luar biasa kuat. Jangan pernah cuma bergantung pada satu lapis pertahanan. Sebaliknya, kita bangun banyak lapisan keamanan. Jadi, kalau ada penyerang yang berhasil nembus satu lapis, dia harus berhadapan lagi dengan lapisan berikutnya. Ini bikin mereka makin susah buat sampai ke harta karun kita, yaitu data. Setiap benteng yang kuat pasti dimulai dari fondasi yang kokoh kan? Nah, di dunia digital, fondasi kita itu adalah keamanan fisik. Beneran loh, komputer dan servernya harus dikunci, digembok, dan juga dilindungi dari bencana alam kayak kebakaran atau banjir. Fondasi udah beres, sekarang waktunya kita bangun tembok dan paritnya. Inilah yang kita sebut keamanan jaringan. Kita pakai firewall dan enkripsi buat menghalau siapapun yang nggak punya izin biar nggak bisa seenaknya mendekati sistem kita. Di dalam tembok, tentu kita butuh para penjaga kan? Nah, ini adalah keamanan di level sistem operasi. Lapisan ini penting banget karena kalau sampai ada yang berhasil jadi super user atau pengguna dengan akses tanpa batas, wah, dia bisa aja melewati semua kontrol database. Dan terakhir, yang paling penting tapi sering dilupakan, adalah para penghuni benteng itu sendiri, yap para pengguna. Mereka harus dilatih cara memilih kata sandi yang kuat dan cara menjaganya, supaya secara nggak sengaja malah jadi orang yang bukain gerbang buat musuh. Oke, kita lanjut ke detail penting berikutnya ya. Benteng kan cuma bisa aman kalau kita super ketat soal siapa yang boleh pegang kunci. Nah, inilah dunia manajemen otorisasi. Ada satu prinsip utama di sini. Namanya least privilege atau hak istimewa terkecil. Gampangnya gini, jangan kasih kunci master ke semua orang. Cukup kasih mereka kunci ke ruangan yang emang mereka perlu masuki buat kerja. Nggak lebih nggak kurang. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh ya. Bayangin seorang teller bank. Dia kan perlu lihat nama nasabah dan di cabang mana mereka nabung. Tapi masa iya dia boleh lihat data sensitif kayak informasi pinjaman nasabah? Tentu nggak dong. Nah, solusinya cerdas banget. Di dalam database, ada alat yang namanya View. Anggap saja View ini seperti jendela khusus yang kita buat untuk setiap pengguna yang pemandangannya sudah kita atur. Jadi, untuk si teller bank tadi, kita kasih dia jendela yang pemandangannya cuma nama nasabah dan cabangnya aja. Informasi pinjaman yang super sensitif itu sama sekali tidak kelihatan dari jendela dia. Simple, tapi sangat aman. Tapi, gimana kalau skenario terburuk terjadi? Pencurinya berhasil ngelewatin semua lapisan pertahanan dan berhasil nyolong data kita. Apa semuanya berakhir? Eits, tunggu dulu. Disinilah pahlawan kita muncul, enkripsi. Aturan nomor 1 dalam mengelola kata sandi. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah menyimpannya dalam bentuk teks biasa. Sebaliknya, kita ubah kata sandi itu menjadi hash, semacam kode acak yang super kompleks dan gak bisa dibalikin lagi ke bentuk aslinya. Biar lebih aman lagi, kita kasih bumbu rahasia yang namanya salting. Jadi, sebelum kata sandi diubah jadi hash, kita tambahin dulu garam atau sebuah kode acak yang unik. Ini bikin setiap hash jadi unik, bahkan kalau kata sandinya sama, dan jadi jauh lebih sulit buat diretas.
Oke, benteng kita sudah berdiri kokoh, kuncinya sudah dibagiin dengan bijak, dan hartanya sudah kita kasih kode rahasia. Tapi, tugas kita belum selesai loh. Kita butuh kewaspadaan tanpa henti. Kita butuh sebuah menara pengawas. Nah, disinilah peran alat pemantauan aktivitas database, atau disingkat DAM. Bayangin aja, ini kayak sistem CCTV canggih yang kita pasang di seluruh benteng. Sistem ini kerja sendiri, jadi kalaupun ada penyusup yang coba hapus jejaknya, DAM akan tetap merekam semua aktivitasnya. Ini penting banget buat nangkep serangan licik kayak SQL injection. Di sini, peretas itu masukin perintah aneh yang bisa menipu database buat ngelewatin pengecekan kata sandi. Nah, alat DAM yang cerdas bisa langsung ngenalin, loh, kok perintahnya aneh gini, dan langsung membunyikan alarm. Jadi, inilah rangkumannya, cetak biru benteng digital kita. Ada 4 pilar utama: pertahanan berlapis, kontrol akses yang ketat, enkripsi yang kuat, dan pemantauan tanpa henti. Kalau semuanya dijalankan, kita bisa punya sistem pertahanan yang komprehensif. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Setiap hari, kehidupan digital kita itu dilindungi oleh benteng-benteng seperti ini. Pernahkah Anda berpikir siapa sebenarnya yang memegang kunci dari benteng digital Anda? Dan seberapa amankah benteng itu?